Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan memperkenalkan nama saya Ibu Nur Alam dengan nama channelnya Ibu Nural. Kali ini saya akan membahas materi pembelajaran matematika untuk SMP kelas 9. Selama pandemi ini siswa banyak belajar lewat online atau daring. Jadi saya harap kepada anak-anakku sekalian mohon diperhatikan, dan begitu juga orang tua yang biasa juga mengikuti pembelajaran untuk anaknya dari rumah. Baik, sebelumnya saya harap di like, subscribe, dan diberi share, kemudian di komentar. Untuk kali ini pembelajaran kelas 3 SMP tentang matematika, yaitu tentang masalah perpangkatan dan bentuk akar. Ini judulnya. Kemudian materi kita sekarang yang pertama yaitu pengertian bilangan berpangkat. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu apa itu kompetensi dasarnya dan apa itu indikator dari materi pelajaran ini. Saya akan perlihatkan ini kompetensi dasarnya, ada 2. Mohon dicatat baik-baik nak ya, dibaca bagus-bagus. Sekira sudah. Untuk dilihat, nanti kalian bisa membaca sendiri. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang materi ini, tapi sebelumnya saya perkenalkan tujuan kita belajar. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita ini ada 3, yaitu indikator pembelajaran atau biasa disebut dengan indikator kompetensi. Ada 3 tujuan kita belajar. Pertama, menjelaskan pengertian bilangan berpangkat. Inilah yang saya akan bahas. Apa itu pengertian dari bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat sering kita dengar, sering kita pelajari, bahkan sudah dipelajari sejak SD. Yang bagaimana itu bilangan berpangkat? Contohnya, misalnya Ibu kasih contoh, 2 berpangkat 3. Ini yang biasa diajarkan. Apa itu arti 2 pangkat 3? Artinya itu kita mengali 2 sebanyak 3 kali. Ini ada lagi misalnya negatif 3 berpangkat 2. Ini juga artinya negatif 3 dikali negatif 3. Atau ada juga sepertiga berpangkat 3. Ini boleh sepertiga, kita mengali sepertiga sebanyak 3 kali karena pangkatnya 3 kali. Selanjutnya, setelah beberapa contoh kita berikan, kita dapat membuat suatu pengertian. Apa itu bilangan berpangkat? Ini saya akan tuliskan pengertian bilangan berpangkat, dicatat baik-baik ya. Ini ada pengertian bilangan berpangkat. Nanti kalian baca sendiri, kemudian dicatat baik-baik. Contohnya, dari contoh itu kita mengambil. Baik, saya lanjut. Mohon maaf karena tadi ada sedikit clash ya. Saya lanjutkan. Ini 2 berpangkat 3. Dari 2 berpangkat 3 ini kita menyebutkan bahwa 2 itu bilangan dasar. Jadi diperhatikan baik-baik nak ya. Ini bilangan dasar atau biasa disebut bilangan pokok. Biasa juga disebut basis ya. Basis. Kemudian ini 3 itu disebut pangkat ya, disebut pangkat, atau dalam bahasa matematika itu eksponen ya. Ini jadi dari contoh ini kalian sudah tahu bahwa yang mana ini bilangan dasar, yang mana pangkatnya atau eksponennya. Jadi kalau ada disebut eksponen, sama artinya itu pangkat. Demikian untuk bilangan berpangkat. Kemudian Ibu lanjut, bagaimana kalau dia dalam bentuk perkalian berulang, ditulis dalam bentuk pangkat. Perkalian berulang ya, ini perkalian berulang, kemudian ditulis dalam bentuk pangkat. Ditulis dalam bentuk pangkat. Misalnya contohnya 5
kali 5 dikali 5. Nyatakan dalam bentuk pangkat, misalnya soalnya ini tidak terlalu sulit. 5 pangkat 4. Ya, itu. Misalnya Ibu tulis lagi negatif 2 kali negatif 2. Nah, dikali lagi negatif 2. Ini kurung menandakan kali ya. Kalau dalam bentuk pangkatnya itu negatif 2 pangkat 3. Bedakan ya yang seperti ini. 2 kali 2. Nah, ini beda. Harus ditulis dulu negatifnya, baru 2-nya pangkat 2. Jadi hati-hati dalam menulis bentuk pangkat terhadap tanda-tanda negatif atau positif. Ya, jadi anggaplah bahwa matematika itu tidak terlalu sulit, tidak menegangkan, tapi bagaimana kita belajar dengan pelan-pelan dan bisa dipahami. Saya kira untuk tujuan pembelajaran pertama demikian. Kita lanjut kepada tujuan pembelajaran yang kedua yang tadi Ibu berikan ada 3, yaitu di mana mengkonversi bilangan desimal ke dalam bentuk baku atau notasi ilmiah. Jadi judul sekarang yang tujuan kita belajar, siswa itu mudah-mudahan tahu yang mana itu notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini yang biasa disebut bentuk baku. Jadi contohnya seperti ini. Bagaimana penulisan dalam bentuk baku atau ilmiah angka-angka yang nilainya sangat besar atau sangat banyak. Seperti ini kalau kita tidak tahu membacanya ya. Contohnya 2, 3, 4, 5, 3, 0, 0, 0. Ini kadang siswa sulit membaca. Jadi kita menuliskan misalnya itu bentuk baku ini dalam bentuk hanya beberapa angka, misalnya 1 angka atau 2 angka di belakang koma. Ini komanya sebenarnya kalau seperti ini di sini. Jadi kalau kita mulai menghitung itu dari kanan ke kiri. Ini kita pindahkan komanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 kali kita mengambil 2,3 dikali 10 pangkat 8. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Bagaimana angka-angka yang di belakangnya ini. Jadi kalau kita hanya mengambil 1 angka, di depannya itu kalau lebih dari 5 itu ditambah. Kalau kurang dari 5 itu tetap. Jadi contoh berikutnya Ibu kasih ya. 3, 4, 6, 7, 5, 0, 0. Ini ya berapa? Di sini komanya. Kita mengambil hanya 1 angka di belakang koma, berarti kita menghitung mulai di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 3,4 dikali 10 pangkat. Ini 3,5 ya. Kenapa 3,5? Karena angka yang dekat 4 ini lebih dari 5. Berarti ini ditambah 1, hasilnya 5. 3,5 dikali 10 pangkat berapa kali pindah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya 10 pangkat 7. Ya itu penulisannya. Ini contoh 1, contoh 2. Misalnya contoh 3 Ibu kasih 5, 3, 7, 8. Kita ambil 1 angka di belakang koma, berarti ini kan komanya di sini. Jadi kita pindahkan ini 1, 2, 3, berarti 5, ini bukan 3 karena di belakangnya 3 itu lebih dari 5, berarti di sini 5,4 kali 10, 1, 2, 3, 10 pangkat 3. Itu cara penulisan bentuk baku untuk angka-angka yang terlalu besar. Cuma Ibu kasih angka yang kecil. Bagaimana penulisannya? Kalau seumpama dia yang bentuk desimal seperti ini. Contoh 4 misalnya Ibu kasih 0,0367. Kita mau mengambil 1 angka atau 2 angka di belakang koma, berarti ini komanya pindah ke sini 1, 2. Berarti 3,67 kali 10 pangkat minus 2 karena komanya dari depan kiri ke kanan ya. Jadi 1, 2 berarti 3,67. Bagaimana kalau seumpama bisa saya ambil 1 angka di belakang koma, boleh menjadi di sini lagi 1, 2, 3 menjadi 36,7 ya.
Berapa kali pindah? 1, 2, 3. Nah, berarti kali 10 pangkat minus 3. Bisa juga seperti ini. Banyak jawaban tapi semua benar. Bagaimana Bu kalau saya mau ambil semua 3, 6, 7? Boleh. 3, 6, 7 dikali 10 berarti mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Komanya di sini berarti 10 pangkat minus 4. Itu namanya penulisan bentuk ilmiah atau bentuk baku. Banyak jawaban, semua benar. Saya kira demikian untuk penulisan bentuk baku. Terima kasih. Kita lanjut lagi untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu menghitung nilai perpangkatan, menentukan hasilnya atau nilainya dari bilangan berpangkat. Jadi yang ketiga ini menentukan nilai perpangkatan. Ya, contoh misalnya kalau negatif 2 berpangkat 3 itu hasilnya berapa? Kita sudah tahu bahwa ini negatif 2 berpangkat 3 berarti kita mengali negatif 2 sebanyak 3 kali. Negatif 2 kali negatif 2. Jadi ini negatif 2 kali negatif itu hasilnya positif 4. Kemudian positif 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Ya, itu hasil dari negatif 2 berpangkat 3 hasilnya negatif 8. Bagaimana kalau negatif 3 berpangkat 2? Berarti kita mengali ini negatif 3 kali negatif 3. Itu hasilnya negatif kali negatif positif. 3 kali 3 9. Berarti positif 9. Begitu juga kalau kita menganggap bahwa negatif 1 berpangkat 4. Ini hasilnya negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1. Ya, ini ya negatif 1 kali negatif 1 positif 1. Negatif 1 kali negatif 1 positif 1. 1 kali 1 ya hasilnya 1. Kemudian Ibu kasih misalnya negatif 1 berpangkat 3. Berarti negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1. Ini negatif kali negatif positif. Negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya negatif 1. Jadi menentukan nilai perpangkatan kita melihat apabila pangkatnya bertanda pangkatnya genap, ya genap, maka hasil tandanya positif. Tandanya positif. Ya, kemudian pangkatnya ganjil ya. Maka hasil tandanya negatif ya, negatif. Ini kita lihat kalau dia berpangkat genap hasilnya positif. Kalau dia berpangkat ganjil hasilnya negatif. Jadi kalau ada soal bagaimanapun juga, misalnya -1 berpangkat 999, ini hasilnya berapa? Kita lihat bahwa ini ganjil. Jelas hasil terakhirnya itu negatif. Kalau 1 kita kalikan sampai kapanpun, banyaknya 1 tetap 1, berarti hasilnya negatif 1. Begitu juga kalau negatif 1 pangkat 2000. Ditanya ini hasilnya berapa? Oh, kita lihat pangkatnya genap. Jelas hasilnya dia positif 1. Ya, itulah mungkin penjelasan saya bagaimana menentukan nilai perpangkatan. Demikianlah pembahasan kami dari materi pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tolong nak di subscribe, like, di share. Kalau ada pun komentar silahkan dikomentari. Demikian pembahasan saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.